Nah tapi kan Nyai kan antara budaya dan musyrik gitu loh. Secara agama itu gimana tuh Nyai menyikapinya? Oke, Nyai akan menjawab di posisi Nyai sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Nah, used to be pada saat itu sebelum hijrah, Nyai lebih fokusnya adalah mengadopt apa pure yang disampaikan almarhum Mama. Jadi kalau Mama ngajarin ini, ya Nyai lakuin. Nah, tapi setelah hijrah, Nyai menjadi tahu nih batasan-batasan mana antara benar pure budaya atau yang sudah agak bergesekan dengan quote and quote syirik. Tapi sekarang udah bisa nemu bedanya ya, tanpa narkoba dan dengan narkoba itu kan jelas nyata ya bedanya ya. Betul, dan pada saat kejadian kan juga Nyai belum memakai, baru memesan. Jadi jadi ya ininya tes urinnya negatif. Nah, terus yang ketiga nih, masalah cinta. Iya, cinta. Itu kan jadi menarik sekali ya, apalagi kan Nyai Roro ini akhir-akhir ini emang sedang viral dengan ya katanya kawin-kawinan gitu kan. Nah, terus mau cerai gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pas setelah dari pesantren itu bertemu dengan sang pujangga hati ini bagaimana? Udah nggak lagi si pujangga hati karena udah mau diketok nanti tanggal 6. Iya, bismillah ya. Ini kalau berbicara tentang hal yang ini kan agak menguras energi yang lebih. Betul. Ya. Merimain kita sesuatu hal yang membuat kita Tapi kalau nggak mau dicerita nggak apa-apa loh. Cuman mudah-mudahan ini sih bisa jadi apa ya pengalaman buat kita semua. Iya betul. Buat apa teman-teman viewers dari Mbak Enji Dina Sonda Channel bisa nanti diambil hikmahnya untuk bisa kita ambil evaluasi ke depan. Nah, kalau bercerita tentang kisah cinta Nyai memang nggak running well ya. Diawali dengan ditaarufkan oleh salah satu ustadz pribadi Nyai, di mana ternyata banyak sekali gesekan-gesekan karena ya ketika ditaarufkan kan kita tidak lama mengenal, terus tidak mendalami karakter satu sama lain untuk asal muasalnya seperti apa dan habitnya juga kita kurang bisa mengenal dengan lebih dalam. Nah ternyata banyak hal yang ternyata membuat Nyai shock gitu. Dan tapi berjalannya waktu udah hamin sekian mau nikahan mau resepsi baru terbuka tuh udah ngaku kalau kawin cerai udah 4 kali. Jadi yang 1 nikah resmi, yang 3 nikah siri. Sebelumnya Nyai taunya apa? Sekali aja. Oh jadi nikah resmi sekali. Jadi taunya sekali tapi giliran udah di booking semua ya, resepsi dan sebagainya baru jong ketahuan 4 kali cerai. Jadi Nyai waktu itu istri kelima. Iya. Nah itu. Nah kenapa nggak menyampaikannya dari awal gitu ya? Terus tapi diterima juga akhirnya ya sudahlah udah mau jalan gitu ya udah mau nikah. Karena di posisi itu Nyai benar-benar pure mencari imam. Jadi tidak apa ya? Dan Nyai sangat percaya kepada ustadz yang menta'arufkan dan Nyai lillahi ta'ala tidak memandang suatu laki-laki itu harus punya apa, harus punya backgroundnya seperti apa. Jadi Nyai lillah semuanya untuk ibadah karena Allah. Jadi mau dia kawin cerai, mempunyai anak banyak dan dari segi finansial juga belum settle, Nyai terima karena Nyai real ingin ibadah gitu. Sampai dengan ya karena Nyai saking sayangnya pada saat itu Nyai cover semuanya dari ya semua perhelatan ya, pengajian nikah, akad nikah, resepsi hingga mahar pun semuanya Nyai handle. Dari yang bersangkutan ya mungkin bisa dibilang 5% ya.
Oke. Nanti Tapi 95%-nya for me. masih jalan terus. Jalan terus, karena bener-bener apa ya? Mungkin Mbak Angie bisa merasakan apa yang dirasain ketika kita sama-sama tempo hari di pesantren kan very lonely ya. Terus Betul. udah gitu pegangannya hanya kepada Allah. Betul. Nah, banyak sekali kan pembinaan di dalam ya Mbak Angie, ada keterampilan, ada pembinaan agama dan lain sebagainya. Kalau Nyai sendiri karena di dalam juga Nyai mendapatkan musibah ditinggal mama almarhum, sangat sakit sekali, sangat sedih. Makanya kalau teman-teman yang lain mungkin sukanya ngobrol di kamar atau keterampilan apa. Kalau Nyai lebih milih fokusnya adalah pembinaan agama. Jadi ibadah ya. Ya, jadi sehari itu 2 kali, pengajian pagi, pengajian siang. Oh, diikutin semua sama Nyai ya. Jadi tolabul ilmi sama ustazah yang datang ke sana, terus udah memakai hijab terus tuh tiap hari karena pengajiannya tiap hari. Nah, jadi ketika Nyai setelah ditinggal mama almarhum, habis itu alhamdulillah udah bisa bebas, dapat remisi, dan waktu itu juga ada remisi spesial karena COVID ya. Terus dapat asimilasi, terus habis itu memang pure dari dalam tuh pengen banget, wah aku pengen punya keluarga nih, aku pengen mengabulkan salah satu cita-cita mama almarhum, yaitu pengen lihat Nyai ini punya baby gitu. Terus udah gitunya nggak pernah mikir gimana ya, karena pada saat itu ya mati hidup rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting aku punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harapannya pada saat itu. Jadi ya udah everything Nyai yang cover untuk perhelatan, resepsi dan sebagainya. Pikirnya beliau ini imam yang baik begitu ya, kan harapannya tadi ibadah ya. Ibadah gitu. Terus akhirnya kok ketahuan ABCDE, terus abis itu sempet ada gesekan tuh, berantem, dia udah mulai yelling tuh, mulai bentak-bentak Nyai udah gitu. Udah kasar, tuh sempet juga ketahuan selingkuh. Terus Nyai ketahuan selingkuhnya gimana, maksudnya Nyai mergokin gitu pas lagi sama Will-nya ini? Iya, jadi dari chatting ya, jadi kan nggak dari sejak mau menikah itu kan kita udah tahu nih sama-sama passwordnya gitu. Nah mungkin dianya lupa, ngapusnya kan mesti 2 kali, yang satu kan masuk ke garbage. Di garbage dia belum hapus, jadi ada bekas chatting, ada lain sebagainya gitu. Dan itu sakit pasti ya Nyai ya. Sakit. Terus abis itu Nyai menghampiri lagi ustadz yang menta'arufkan. Nah terus akhirnya dibuatlah perjanjian pranikah yang menyampaikan satu itemnya adalah tidak akan selingkuh dalam hal apapun. Terus kedua, tidak akan melakukan kekerasan lagi, baik verbal. Dimediasi ini berarti ya betul. Ini udah hamil atau belum? Belum dong, kan belum nikah. Oh, ini belum nikah nih ya. Perjanjian pranikah. Jadi ta'arufnya ini nggak langsung menikah, ada space waktu untuk mengenal gitu. Kurang lebih. Soalnya belum pernah ta'aruf, jadi agak nanya-nanya dulu nih ya kan. Terus abis itu udah tanda tangan di atas materai di depan 2 saksi. Itu kebetulan ustadznya, muridnya sang ustadz. Ya udah, Nyai kan percaya nih, nggak mungkin dong suatu bentuk perjanjian itu akan dilanggar. Akhirnya ya berlangsunglah pernikahan. Abis pernikahan gitu lagi, selingkuh lagi, kasar lagi. Terus ketika Nyai sampein, Mas kenapa kamu kayak gini sama Nyai? Ya bodo amat gitu, tempo hari juga ngapain nyuruh aku tanda tangan di depan ustadz, nggak ngaruh ke gue gitu, nggak ngaruh ke gue. Oh ya udah, tuh udah Nyai maafin. Terus during by the time akhirnya Nyai hamil. Abis itu selama hamil pun juga masih dengan situasi yang sama. Jadi Nyai sabar-sabarin. Terus akumulasinya adalah finalnya ketika baby Sultan lahir. Di situ kan Nyai lahiran normal. Emang diniatin lahiran normal. Jadi sampai mengundang guru private ya dari teman lahiran untuk hypnobirthing, untuk yoga prenatal, terus untuk semua ilmu-ilmu ketika bayi lahir seperti apa juga Nyai udah belajar gitu, karena Nyai bener-bener niat lahiran normal. Nah ketika lahiran normal Nyai mendapati kontraksi
di induksi itu 12 jam sakitnya, kontraksinya. Kontraksi palsu ya induksi itu. Nah, itu sakitnya luar biasa dan ketika lahiran juga luar biasa, bertaruh nyawa. Nyai pikir yang bersangkutan akan mempunyai vision berbeda. Oh iya kasihan ya istriku. Oh iya begitu Karena dahsyatnya. ngelihat gitu Ya. ya bagaimana pengorbanan seorang ibu begitu. Tapi ternyata 3 hari setelahnya lahiran dia membawa si sang pelakor itu ke bengkel samping rumah Nyai. Gitu. Jadi kayak apa ya Allah nggak ngormatin banget, kayak kepalanya kayak diinjek-injek dan itu pun sering terjadi ya. KDRT yang verbal non verbal itu dia dorong badannya sampai dia jatuh ke lantai dan lain sebagainya gitu. Nah kalau boleh tahu nih yang kita sebutin ini siapakah namanya? Kalau nggak keberatan sih. Iya, kalau nama nggak usah ya karena apa ya? Ya semua udah tahu mungkin ya di media-media begitu ya. Apalagi udah masuk pengadilan kan ya. Nah, oke, iya, Nyai di sini akan menyampaikan sesuai apa yang fakta di persidangan yang sudah dari tim lawyer Nyai sudah dirangkum di dalam bukti, baik bukti pemberkasan maupun bukti saksi. Nah, perempuan di sini nggak cuma satu, Mbak Angie. Yang menjadi selingkuhannya? Iya, pelakornya itu banyak. Nah, dan itu dihadirkan di persidangan? Nyai mempunyai beberapa video pornonya. Gitu. Jadi iya dan salah satunya dia menyampaikan sendiri yang bersangkutan pernah cerita ke Nyai bahwa itu perempuan ngejar-ngejar aku terus. Nah itu tuh maaf ya wanita tidak benar, maksudnya suka digilir sama orang-orang motor gitu, orang-orang bikers. Batinku loh kok ini videonya cewek yang kamu omongin, kok ya kamu kok ya mau gitu. Ya Allah jadi selama ini kamu cuma pakai topeng depan aku, kamu jelek-jelekin wanita itu dan mungkin siapa tahu malah dia ngebayar pakai uang dari Nyai kan. Astagfirullah. Nah sakitnya sakit luar biasa, itu satu video. Yang kedua videonya dia sama orang yang lebih dewasa. Nyai jadi mengingat lagi bahwa one day dia pernah menyampaikan ke Nyai, gue tuh dulu udah biasa dapat kado-kado hadiah dari tante-tante. Terus aku astagfirullah, Mas, kamu kok ngomong kayak gitu sama Nyai sih? Kok nggak malu sih? Aku aja mendengarnya malu loh. Ya kenapa emang ya itu aku dulu kok gitu. Jadi kalau kamu mau beliin aku kado tuh biasa buat aku gitu. Astagfirullah gitu. jauh. Iya. Nah itu videonya satunya sama orang yang jauh lebih tua gitu. Jauh lebih tua nih maksudnya ibu-ibu yang udah ya mungkin bisa dikategorikan tante-tante ya. 50-an gitu ya. Allah Akbar kabir, astagfirullah. Jadi Nyai ngelihat video-video itu? Aduh. Terus gimana? Maksudnya pas ngelihatnya? Ya Nyai sih ya pertama down, sakit hati, kaget tapi kembali lagi dari hijrahnya ini Nyai bisa mengambil suatu kesimpulan adalah ya bersyukur lagi. Bersyukur Allah memperlihatkan pada saat ini. Nyai selalu bersyukur. Dan itu nggak mudah. Nah, itu tidak mudah, sakit banget. Termasuk yang trisam juga ini. Nah, kalau untuk hal itu sebenarnya Nyai tidak mau menyampaikan ke halayak sebenarnya. Tapi Nyai dengan terpaksanya sampaikan karena dia di persidangan terakhir itu membawa foto cakaran. Dia memfitnah Nyai itu cakaran dari Nyai. Noh, kalau dia nggak mengada-ada seperti itu, Nyai tidak akan menyampaikan. Nyai menyampaikan trisam karena Nyai ingat, oh tempo hari dia dengan bangganya bilang ini, Mah, dulu kalau aku sama istri-istri aku suka trisam. Astagfirullah, aku bilang, loh Mas, Allah ngapain kayak gitu disampaikan ke Nyai, itu nyakitin Nyai. Kamu mau ngapain sih? Mau sok gagah-gagahan enggak, jijik malah Nyai. Terus ya udah jadi ya diduga itu sangat-sangat diduga bahwa itu cakaran dari fantasi liar dia ketika dia trisam. Jadi bukan dari Nyai. Jadi tuh kenapa ya yang bersangkutan tuh kok ya jahatnya nggak berhenti-berhenti. Pertama mau ngambil hak asuh anak. Itu ya maaf ya bukannya kita mau jumawa apa lain sebagainya. Baby Sultan for me is everything. Kalau dia mau ambil hak asuh anak, mau ditaruh mana? Tempat tinggalnya mana? Terus nggak mungkin Baby Sultan mau panas-panasan, hujan-hujan pakai kendaraan apa? Kalau ikut dia. Udah gitu dari segala item baik
bajunya segala macam, imunisasi semuanya grade A, semua paling bagus karena alhamdulillah Nyai pengen sama yang terbaik buat anak. Kalau sama dia nggak tega Nyai, terus sekarang mau ngambil hak asuh anak dengan memfitnah Nyai Nyakar. No way, udah gitu dia nulis juga ke mahkamah ke hakim bahwa ibu yang tidak baik mantan narapidana. Lah emang kenapa mantan narapidana? Daripada kamu melakukan maksiat tapi terlalu berkedok dengan kaidah-kaidah agama, dengan gamisnya, dengan jenggotnya, for what? Jadi dia ingin mengambil hak asuh. Mengambil hak asuh anak, tapi yang lucunya adalah selama gonjang-ganjing ini nggak ada sepeser pun bentuk perhatian, tanggung jawab seorang bapak ke anak. Nggak ada, Mbak Enji. Astagfirullah. Ini orang nggak tahu malu. Udah psycho, nggak tahu malu, nggak punya harga diri, dan sampai motor listrik punya Sultan mau diambil. Nah, dia bilang sama salah satu lawyer Nyai, bahwa dia minta motor listrik. Nah, itu kan kamu maaf ya, seorang bapak yang belum settle udah pernah bikinin motor listrik, dia yang bikin. Seharusnya apa yang aku bisa kasih? Kok ya diambil lagi, padahal beberapa kali Sultan kan sekarang udah mulai bisa agak duduk walaupun masih disangga. Itu duduk di atas motor itu ketawa-ketawa, kok ya tegel. Ya bisa mau diambil. Padahal even kebutuhan satu peser pun nggak ada kontribusi dari dia. Dia bisa mau ambil hak asuh anak tuh rumusnya dari mana? Nah, tapi Nyai sama dia ini udah pernah maksudnya ngomong gitu loh sebelum akhirnya itu Nyai ngegugat kan ya. Jadi yang ngegugat cerai adalah Nyai dengan alasan perselingkuhan dan sebagainya. Perselingkuhan, KDRT verbal non verbal, dan juga nggak cuman itu Mbak Enji. Ini hanya sampaikan lagi-lagi yang sesuai dengan fakta persidangan. Jadi Nyai tidak melebar kemana-mana. Nyai sampaikan karena apa? Karena dia selalu mendinai, menyangkal satu, menyangkal dua, sampai membuat hal-hal. Nyai harus speak up. Jadi ada beberapa orang menyampaikan mengapa Nyai buka aib. No, Nyai nggak buka aib. Nyai speak up karena yang bersangkutan terlebih dahulu menyerang Nyai. Karena awalnya udah benar-benar ditutup gitu ya. Ya udah nutup Mbak Enji. 9 bulan Nyai meng-create harga diri dia luar biasa ya. Sampai keluarga Nyai, Pak De Bude itu baru tahu sekarang ini bahwa ya everything dari Nyai gitu. Nah, kembali lagi tambah satu item lagi yang Nyai tidak terima dari sikap dia adalah dia beberapa kali mengejek dengan menari-nari telanjang di depan foto Bunda almarhum. Itu mamaku. Aku sayang banget sama mama. Buat apa? Buat apa? Sampai buku Yasin mama yang ada foto mama di depan dia lempar. Aku bilang, loh Mas, itu foto mamaku. Dalamnya ada ayat suci Al-Quran, ngapain kamu lempar? Gue mau duduk di sini. Bilang gitu. Terus berkali-kali dia bilangnya nggak apa-apa kan, gue dibilang di media nggak apa-apa kan, aku nari-nari telanjang orang dalam kamar kok. No, nggak cuma di dalam kamar yang ada foto almarhum mama, di ruang keluarga juga ada foto almarhum mama. Kamu joget-joget nggak pakai baju. Dia tuh mau rusak mentalnya Mbak. Dan udah, makanya Nyai bawa psikolog, Nyai terapi di behaviors, sama Uni Citra, sama Dokter Diki, sama konselor anak juga. Karena benar-benar dia sengaja mendepres, menekan Nyai, memperlihatkan visual yang aneh-aneh supaya Nyai itu mulai digrogotin gitu untuk psikologinya. Tapi kalau Nyai itu bisa tahu tuh kan, sebenarnya dia melakukan ini buat apa gitu? Dia ingin merusak psikologi Nyai, dan beberapa kalinya kalau udah demi apa gitu kan, kalau udah ngerusak terus tujuan akhirnya tuh apa? Money. Nah, ini belum selesai bicara bahwa ketika Nyai udah nangis, Nyai dibentak-bentak, pertikaian itu nggak kenal waktu Mbak. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, sampai tetangga kan rumahnya lumayan jaraknya jauh ya sama tetangga. Itu sampai pada dengar, sampai Nyai asma Mbak Enji. Jadi kalau Nyai udah berantem terus
nyesek, terusnya langsung pakai oksigen. Nah, ketika Nyai pakai oksigen, one day, Nyai bisa bilang one day itu kan udah hampir tiap hari berantemnya. Dia bisa senyum, Mbak. Dia lihat Nyai, dia senyum. Dia senyum. Terus sampai tetangganya itu namanya Mama Desi, itu salah satu saksinya juga di persidangan, menyampaikan, Mbak, kamu ngapain masih nangis, ngapain masih teriak-teriak. Dia sengaja biar kamu nggak ada, biar kamu ambil anak kamu, ambil semuanya gitu. Astagfirullah, berarti dia tuh tujuannya tuh duit. Nah, tapi money tadi iya, ya. Tapi kalau dikonfrontasiin ke dia pasti akan bilang, gue nggak mutus peser pun uang dari kamu. Tapi kayak sewa bengkel, kayak apa segala macam selalu minta ke Nyai. Sampai Nyai tuh nutup-nutupin lo, tabungan tuh nutup-nutupin karena dia selalu minta lagi gitu. Sampai Nyai juga yang harus transfer ke mantan istrinya buat bayar kontrakannya. Bayar kontrakan aja dia nggak bisa. Buat ngasih uang SPP segala macam tuh Nyai gitu. Jadi sebenarnya Nyai itu udah cukup kooperatif lah, mau ngebantu anak-anaknya dari mantan istrinya juga gitu. Cuman ya sedih juga sih dengernya ya. Akhirnya kapan putusnya ini pengadilannya? Nah, ya alhamdulillah ini udah kurang lebih 90% ya. Jadi nanti tanggal 6 Desember mohon doakan Mbak Enji supaya kita doakan sama-sama ya, sahabat Kema ya. Yang Mulia Hakim bisa memutuskan mengabulkan gugatan cerai Nyai dengan hak asuh anak ke Nyai. Oke, nah ini kan sepertinya kan gempuran hidup tuh berat banget. Karena aku terus terang juga belum pernah ada dalam posisinya Nyai ya, artinya punya suami terus sedemikiannya gitu. Aku nggak bisa ngebayangin. Tapi yang membuat Nyai itu bisa bertahan, kuat gitu loh, sampai tegar ini kan, ini bentuk ketegaran. Masih mau beraktivitas gitu, itu apa? Baby Sultan. Ya Allah, Baby Sultan, ada nggak yang mau disampaikan ke Baby Sultan? Maybe 5 tahun depan, 10 tahun depan, pasti Baby Sultan akan nonton ini. What do you wanna say? Iya, di kamera yang mana? Ini oke. Bismillah. Assalamualaikum, bocah ganteng, anak mama. Sehat-sehat terus ya nak, cepet gede, jagain mama, sayangin mama seperti mama sayang banget sama kamu. You are my everything. I love you so much, Baby Sultan. Soleh terus ya nak, sehat terus, cerdas ya nak ya. Amin amin rabbal alamin. Amin ya Allah. Jadi sahabat Kema ya, kita doakan ya semoga doanya Nyai Roro ini untuk Baby Sultan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kuat loh menjadi ibu karena itu luar biasa. I have to. Dan kadang-kadang ujian hijrah tuh di luar bayangan kita. Yang mungkin kita berpikir setelah hijrah hidup akan menjadi semakin gampang, ternyata enggak mesti juga. Tapi mungkin itu cara Allah untuk menyayangi. Betul. Nyai juga. Dan yang yakin dan percaya di balik cobaan-cobaan Allah itu ketika kita bisa tetap istiqomah, tetap bersandar hanya kepada Allah, nanti Allah akan memberikan berkah-berkahnya dan juga pahala-pahalanya untuk mengganti dari cobaan-cobaan itu. Amin. Nah, terakhir nih Nyai, yang Nyai belajar dari pertama pernikahan ta'aruf dan juga perceraian, apa yang bisa dibagi dengan sahabat Kema? Oke, jadi kembali lagi harus berhati-hati di kemudian hari, harus memilah dan memilih terlebih pasangan hidup itu jangan serta-merta. Kita melihat bibit bebet bobot dan juga benar-benar akhlak agama yang benar sesuai akidah agama yang benar. Jadi tidak melalui topeng. Ya, terus kalau dari perceraian ini ya mungkin ini udah ujian atau gimana Nyai menyikapinya? Kalau divorce ini ya kembali lagi seperti tempo hari Allah memberikan cobaan kepada Nyai. Nyai berarti harus lebih dekat lagi kepada Allah SWT, harus lebih bisa apa ya? Ketika aku bisa survive, bisa aku pas di exam melewati cobaan ini, pasti Allah insya Allah akan mengangkat derajatnya lagi. Amin. Itu yang ambil hikmahnya. Itu luar biasa ya sahabat Kema, kita telah belajar dari Nyai Roro bagaimana dari yang dulu pernah
klinik sampai akhirnya hijrah, udah kemudian sudah Nyai berikan klarifikasi atas semua permasalahan baik dalam masalah percintaan sampai akhirnya yang paling penting adalah kita belajar dari Nyai bahwa sandaran hati itu nggak perlu manusia. Betul, hanya kepada Allah. Terburu-buru untuk mencari sandaran hati juga ternyata akhirnya berujungnya tidak mengenakan. Oke, Nyai, thank you very Anytime. much. It's For my baby pleasure. Sultan, we love you always ya. Engkau punya seorang ibu yang luar biasa dan kita doakan mudah-mudahan juga Nyai Roro cepat mendapatkan jodoh. Amin, ya Allah. Amin. Ditambahkan rizkinya, Amin, ya Allah. diberikan kebahagiaan, dan juga keistiqomahannya. Oke, sahabat Kema, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Makasih Nyai. Ya, sami-sami. Mm.